Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan yang lebih penting sekarang katanya ada salam yang terakhir yaitu salam sehat selalu ya Pak Gus. Betul, itu yang penting. Kita terakhir ketemu tahun lalu bulan Februari ya Pak ya. Iya. Itu masih belum pandemi. Belum. Mau pandemi. 22 Februari, tanggal 3 Maret pandemi. Waduh. Baru mulai pandemi. Dan ini memang inti pesan dulu masih sifatnya banyak yang offline, gitu ya, walaupun sudah banyak juga yang online. Dan rencananya memang acara kali ini pun tadinya mau dilaksanakan di Jogja ya, Pak Kus ya. Betul. Kebetulan saya sebagai orang Jogja waktu itu kemudian diundang, tapi ternyata pandemi datang. Dan memang pandemi ini pengaruhnya ke semua orang, ke semua institusi, ke semua lini hidup kita, dan memang kita mesti berubah menyesuaikan sesuai kemauannya Chief Global Transformation Officer yang namanya COVID-19 gitu ya. Termasuk juga ya training gitu. Jadi mungkin saya di sini walaupun tadi diperkenalkan di depan judul aslinya itu adalah Innovation on Training. Sebetulnya tidak ada yang baru di dunia training gitu ya. Kalau dari sisi metodologi, tapi justru yang harus kita revisit adalah mindset kita mengenai training tersebut. Bahkan mungkin kalau bicara training itu, menurut saya itu sedikit berlawanan dengan kata inovasi. Jadi buat teman-teman nanti yang bertanya-tanya, nanti kita bahas di belakang, tapi saya lebih suka menyebut training itu dengan learning. Karena learning itu cakupannya lebih luas, dan juga learning itu tidak hanya berbicara menutup atau membatasi masa lalu atau menutup kekurangan kita di masa lalu, tapi juga bagaimana kita membangun kapabilitas yang berbeda dan tetap relevan di masa depan. Sehingga izin saya judul ini saya sesuaikan jadi Learn to Innovate, karena inovasi tidak akan terjadi tanpa learning. Dan inovasi juga tidak akan terjadi kalau hanya dengan training. Gitu. Sehingga kali ini kita akan sama-sama memahami learning sebagai yang pertama adalah value proposition, bukan hanya pembentuk kompetensi. Sering para pengambil keputusan di perusahaan itu masih menganggap bahwa tanggung jawab untuk menciptakan orang-orang inovatif itu adalah learning center. Padahal tidak. Yang bertanggung jawab untuk inovatif itulah orangnya, bukan learning centernya. Bahkan learning center bisa jauh ketinggalan dari orang-orangnya. Apalagi kalau misalnya yang sesi sebelumnya kita udah bicara tentang rekrutmen, ya kita sebetulnya merekrut bukan hanya orangnya, tapi juga idenya dan visi mereka di masa depan. Sehingga kalau misalnya mereka yang sudah punya visi masa depan itu di training dengan cara lama, mereka akan jadi orang lama. Yang kedua adalah learning sebagai katalis perubahan. Dan yang ketiga, learning sebagai pendorong inovasi. Ini yang mungkin kita agenda utama kita di siang sampai sore hari ini. Tapi juga nanti saya akan memasukkan apa saja inovasi dalam learning sesuai dengan ekspektasi teman-teman yang hadir di sini, yang dapat memudahkan bagaimana sih learner itu mengakses pembelajaran. Jadi tidak hanya learning itu hanya mengundang orang untuk masuk kelas, mereka belajar duduk seharian gitu, 3 hari bahkan sampai berbulan-bulan. Tapi bagaimana mereka tanpa perlu ke training center pun, tanpa perlu ke kelas pun mereka bisa mendapatkan learning materials atau pembelajarannya. So sedikit tadi mungkin sudah diperkenalkan sedikit banyak oleh Pak Kus dan juga oleh Kang Jai. Kebetulan LPP Agro Nusantara ini adalah subsidiary-nya dari PTPN Holding atau Perkebunan Nusantara Holding. Kami beroperasi sebagai corporate university-nya PTPN Holding, dan kami sedang dalam proses transformasi dari yang sebelumnya kami fully manual gitu ya, dan lini bisnis kami sangat terbatas. Sekarang ini kami meluaskan lebih luas lagi layanan kita, baik itu dari sisi consulting, karena di sini base-nya sebetulnya para consultant, dan juga learning gitu ya. Core-nya memang adalah plantation, seperti halnya kita berinduk ke induk organisasi kita PTPN, tapi juga kita menambahkan ada juga human capital management and leadership yang tentu saja menjadi core bisnisnya dari inti pesan juga. Jadi kita align di sini Pak. Terus
finance and commercial, ini juga kami tidak hanya berhenti di perkebunan, kami juga bahkan memberikan services kepada bank-bank, terutama kepada para credit officer mereka, mereka yang bertanggung jawab untuk memberikan kredit di bidang perkebunan. Dan yang terakhir adalah yang paling baru adalah coaching for performance, karena saya percaya bahwa orang itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi nggak perlu training, nggak perlu mentoring. Orang itu sebenarnya sudah punya solusinya, tinggal mereka dibimbing aja melalui proses coaching, sehingga mereka bisa perform. So, masuk ke agendanya, tadi seperti sudah saya sebutkan, agendanya ada 3, learning sebagai value proposition, learning autonomy sebagai katalis perubahan, dan yang ketiga adalah learning sebagai pendorong inovasi. Kita masuk yang pertama, learning sebagai value proposition, tadi sudah di-mention oleh saya di depan, kenapa saya nggak begitu suka menyebut kata training, saya lebih suka menyebut kata learning, karena yang pertama adalah training itu kalau misalnya teman-teman sudah baca bukunya yang tadi ditunjukkan oleh Pak Kus, training itu past focus gitu. Jadi seperti pemadam kebakaran. Kalau ada masalah baru dipanggil tuh korpunya atau training centernya. Biasanya ini kebiasaan kalau misalnya kita hadir di rapat manajemen gitu ya, membahas kinerja gitu kan. Kalau misalnya nggak tercapai kinerja, biasanya yang disalahin itu orang. Ini orangnya nggak kompeten nih, gitu. Masukin ke training center gitu. Itu udah telat gitu karena udah kinerjanya udah jatuh duluan. Jadi sering sekali training itu menjadi kambing hitam dari permasalahan organisasi, terutama kinerjanya. Sementara learning itu adalah future focus gitu. Ini adalah investasi bukan cost. Jadi sedikit apapun, bahkan sebanyak apapun investasi di learning itu nggak akan pernah rugi. Walaupun tentu sekarang masih banyak yang ngomongin seberapa efektif sih training atau learning itu, yaitu adalah perdebatan yang nggak pernah selesai. Yang kedua, training itu sifatnya standardized gitu. Mungkin teman-teman yang ada di learning center itu pasti hampir setengah hidupnya itu yang ngurusin standarisasi training gitu. Standarisasi modul, materi, jadwal gitu dan seterusnya. Sampai kemudian orang yang sebelumnya nggak sama kebutuhannya itu dimasukin ke kelas yang sama. Dan itu yang menjadi problem kenapa kemudian saya tadi dikatakan di depan justru training itu adalah tanda kutip musuh dari inovasi. Karena bisa jadi orang-orang yang nggak butuh itu nggak perlu di training, tapi cukup diberikan otonomi aja. Dan sehingga lawannya dalam hal ini ya learning itu lebih personalized. Karena memang seharusnya demikianlah orang itu belajar. Karena tiap orang punya kebutuhan belajar yang berbeda, cara belajar yang berbeda, waktu belajar yang berbeda, kepada siapa juga dia punya preferensi lebih cocok ke siapa, gitu, dan seterusnya. Sehingga ini harus diakomodir dalam, kalau konteks organisasi, ini harus menjadi sebuah corporate policy, bukan hanya menjadi sebuah standarisasi. Yang ketiga, training itu kalau dalam nature-nya itu maintain stability. Seperti tadi kalau misalnya kita dengar kata pelatihan itu biasanya ya untuk nutup kekurangan gitu, closing the gap. Nah, supaya enggak terlalu jauh ya dilakukanlah training gitu untuk nutup gap-nya tersebut. Tapi learning justru itu tidak melihat itu seperti itu. Jadi orang-orang yang berbeda gitu ya, itu tidak dianggap aneh gitu, justru di empower. Bahkan orang-orang yang konfrontatif gitu ya, tapi punya ide banyak, yang kreatif itu difasilitasi sehingga dia diberikan ruang untuk mendisrupt organisasi itu dari dalam justru. Tidak dijadikan organisasi itu mirip gitu ya. Oh, kalau dulu saya di bank itu ketahuan gitu, mana yang orang bank, mana yang bukan gitu. Karena culture-nya itu hampir mirip gitu, nggak ada orang-orang yang benar-benar beda. Nah itu akan pada satu sisi secara compliance itu bagus, tetapi di sisi yang lain tanda kutip dia tidak terekspos dengan dunia luar. Kemudian training itu ngomongnya eksploitasi, hasil jangka pendek lah ya. Dan learning itu bicara eksplorasi. Dan inilah yang sering kita lupa bahwa ya learning itu expanding your horizon, not only delivering your performance gitu. Dan nanti kalau misalnya ada yang nanya return on training investment, saya disclaimer di depan, saya nggak akan respon, bukan nggak relevan ya. I'm not a big fan gitu, saya bukan penggemarnya roti gitu. Karena kalau kita bicara pengembangan orang,
itu kita nggak bisa ngomongin dalam satu siklus yang namanya fiscal year gitu. Sementara kan tuntutan dari manajemen biasanya itu ngukurnya by fiscal year gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, kalau misalnya pelatihannya diadakan akhir tahun, bisa nggak masuk itu ke dalam ukuran ROTI? Pun kalau misalnya dikasih time frame yang lebih panjang dari 1 tahun, apakah 2 tahun cukup, 3 tahun cukup, dan seterusnya. Saya baru bisa merasakan benar-benar sebagai tahu tadi pujiannya Pak Kus gitu ya, thank you Pak Kus sanjungannya gitu. Saya sebagai pembelajar itu saya baru merasa jauh setelah saya lulus kuliah gitu. Saya baru merasa belajar itu setelah nggak disuapin lagi gitu, di mana saya merasa harus mencari sendiri. Nah disitulah kemudian saya lebih believe bahwa instead of roti saya lebih believe selai gitu. Ini bukan roti yang ada di toko roti atau selai yang ada di toko roti ya. Selai itu maksudnya ada somewhat every learning affect individuals. Jadi nggak akan pernah rugi kita memberikan investasi kepada orang itu untuk belajar. Tapi pertanyaannya kepada siapa kita memberikan investasi pembelajaran itu. Dan bicara tadi eksplorasi, eksploitasi, agility, stability, ini memang nggak bisa dipisahkan sebagai satu kesatuan, dan itu adalah paradoks gitu ya, yang memang ada di organisasi. Karena organisasi itu memang perlu menyeimbangkan dua paradoks ini. Gitu. Pertanyaannya seberapa besar porsinya, nah dan kemudian bagaimana membaginya antara kinerja jangka panjang dengan kinerja jangka pendek. Kalau kita ngomongin dua paradoks tadi. Ini waktu saya ke Portugal, ketika diundang sebagai salah satu corporate university yang mendapatkan sertifikasi dari European Foundation for Management Development, karena meraih sertifikasi yang namanya Corporate Learning Improvement Process atau CLIP. Saya nyuri ilmu nih di sana, bahwa ternyata memang dua aksis, dua paradoks antara eksploitasi dan eksplorasi, dan juga aksis agility dan stability itu memang selalu menjadi pembahasan yang tidak pernah selesai gitu. Terutama kalau kita ngomongin organisasi ini mau kemana, berkembang ke arah mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tentu perubahan itu bukan organisasi yang berubah, tapi oranglah yang berubah. Jadi kalau kita ngomongin organization change, itu sebenarnya yang pertama berubah, yang pertama kali harusnya dirubah adalah orang-orangnya, dan dimulai dari atasnya. Dan ini kan mirip ya kalau misalnya kita ngomongin di dunia pertambangan gitu. Analoginya di pertambangan ya sama juga gitu. Kalau misalnya eksploitasinya sudah habis, lahan minyak atau tambang itu tentu kita harus melakukan eksplorasi. Tapi justru jauh sebelum resources itu habis, kita harus sudah mulai eksplorasi dari jauh hari. Supaya nanti begitu eksploitasinya selesai, nah kita sudah siap dengan cadangan baru. Dan eksploitasi itu bicaranya mana hasilnya sekarang gitu. Dan eksplorasi itu cari ladang baru untuk bisnis masa depan. Nah, paradoks yang kedua ini adalah ngomongin stability dan agility. Gitu. Stability itu memperkuat budaya saat ini, sementara agility itu mengubah pola pikir dan kebiasaan. Nah, ini kan paradoks gimana orang bank harus, kalau dulu itu saya sempat waktu di corporate university, tagline-nya untuk transformasi bank tersebut adalah kita ini bukan bank yang punya lisensi teknologi, tapi kita harus jadi perusahaan teknologi yang punya lisensi bank. Nah itu kan pola pikirnya berubah banget ya. Artinya di satu sisi kita harus melepaskan identitas lama kita sebagai seorang bankir itu, lalu menjadi identitas baru sebagai seorang teknologis gitu, tetapi punya lisensi bank. Nah itulah yang lebih cepat diadopsi oleh mereka-mereka yang bukan bankir justru. Teman-teman yang di swasta itu GoPay, OVO, dan sebagainya. Sehingga pesan moralnya, kalau kita lihat ini, dua paradoks ini memang selalu jadi tantangan bagi manajemen gitu. Nah, sehingga orang-orang yang senang dengan paradoks itu ya, menikmati tantangan, menikmati tekanan dan ketidakpastian, yaitu memang perlu leader lah, kapasitas leader untuk bisa memahami gitu. Karena ini dua sisi gitu, nggak bisa salah satunya aja. Sementara kalau teman-teman atau orang-orang yang belum terlalu paham tentang strategi, itu kemungkinan akan kesulitan untuk mengelola dua paradoks ini. Nah, sehingga pilihannya selalu adalah immediate impact, kinerja harian, kinerja bulanan, kinerja triwulanan, kinerja semesteran atau kinerja tahunan, atau future readiness gitu, kesiapan masa depan. Masanya organisasi itu nggak bisa milih salah satunya, harus tercapai dua-duanya. Tercapai kinerja jangka pendeknya dan
tercapai juga kesiapan dia untuk berubah gitu. Nah, kalau kita bicara future readiness gitu ya, ini mungkin pernah juga disampaikan tahun lalu ya Pak Kus ya oleh Pak Alex gitu, largest companies by market cap gitu di tahun 2010 dan 2020 gitu. Kita lihat perusahaan teknologi tahun 2010 itu cuma ada 2 di top 10 ya. Sekarang itu sisanya dominasinya justru 8 perusahaan teknologi company yang menjadi perusahaan terbesar berdasarkan market cap-nya. So, ini menandakan bahwa kita nggak bisa lagi ngomong eksploitasi, kita nggak bisa lagi ngomong training, kita mesti ngomong learning. Dan learning itu nggak bisa lagi dijadikan ini sebagai sebuah program atau event, tapi harus menjadi sebuah value proposition. Nah, tadi di depan saya sempat mention value proposition. Value proposition itu apa sih gitu? Nah, ini kebetulan ada teman-teman, beberapa teman-teman BUMN di sini juga yang hadir. Mungkin sudah cukup familiar dengan framework ini gitu ya. Bahkan juga tadi saya sempat mendengar dari pembicara sebelumnya yang namanya ya ada yang disebut dengan employer atau employee value proposition gitu. Nah, value proposition itu sebetulnya adalah jadi kalau kita bicara organisasi itu nggak bisa terlepas dari 2 hal ini gitu, antara ekspektasi organisasi dan orang-orang yang memenuhi ekspektasi tersebut. Jadi organisasi itu punya ekspektasi mencapai goal. Orang atau people itu harus berkinerja menuju goal itu. Kemudian organisasi itu punya strategi dan orang harus punya kompetensi yang sesuai dengan strategi. Dan yang terakhir, organisasi juga punya budaya dan orang harus align perilakunya dengan budaya organisasi itu. Baru itu kita ngomongin hal-hal ini, talent and succession, learning and development, reward and recognition, termasuk rekrutmen dan segala macam. Nah, ke semua hal ini itu direkatkan oleh yang namanya value proposition gitu. Nah, kalau misalnya kita teman-teman rekrutmen nih, pernah nggak lihat CV-nya para aplikan? Rata-rata mirip-mirip gitu, menurut saya mirip-mirip gitu. Bahkan saya sempat bikin survei di Perkebunan Nusantara untuk calon karyawan pimpinan, isinya tuh mirip semua gitu. Kurang lebih ada yang bilang, saya adalah pekerja keras gitu ya. Saya adalah pembelajar yang cepat, bisa bekerja di bawah tekanan. Intinya positif-positif lah. Tapi intinya adalah orang-orang ini memberikan proposition gitu, memberikan penawaran bahwa saya ini punya value. Dan organisasi pun memegang janji itu gitu. Dan organisasi pun berjanji kalau misalnya orang-orang ini bekerja keras, sering belajar gitu ya, punya kompetensi yang sesuai dengan strategi dan punya perilaku sesuai dengan budaya, maka orang itu akan diberikan kesempatan untuk menjadi talent, untuk menjadi bagian dari succession, dapat kesempatan learning and development yang lebih besar, dan reward and recognition yang lebih tinggi dari yang lain. Ya tentu faktor teknologi menjadi penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengembangkan kapasitas leader kita. Sehingga kalau kita bicara learning, itu kita tidak berbicara hanya modul, tetapi juga bagaimana kita mengembangkan pertama kali adalah leadership capability-nya. Karena tanpa leadership yang bagus, maka sistem yang dibentuk tidak akan bisa bagus. Sehingga dari sini kita bicara intervensi atau value proposition dari sisi hand atau tangan. Ini ngomongin tentang performance management gitu ya. Kemudian sisi head, ini ngomongin tentang competency based human resources management, dan yang terakhir adalah heart-nya atau values management. Nah, yang sering kita lupa adalah kita training center itu fokusnya ke yang hand dan head aja gitu. Hand itu kalau misalnya kinerjanya buruk, masukin ke training center. Jadi selalu gap base gitu mikirnya. Enggak selalu ya, maksudnya seringnya begitu gitu. Mungkin 70% untuk nutup gap lah gitu. Dan kita berbicara tentang kompetensi fulfillment aja gitu. Tapi jarang training center itu ngomongin tentang behavioral alignment terhadap culture. So ini yang mungkin tugas berikutnya dari learning center atau corporate university, bagaimana bukan hanya ngomongin head and hand, ya tentu dibantu oleh HR director-nya ya, tapi juga bagaimana bisa mengukur kesesuaian antara perilaku setiap orang dengan corporate culture. So ini mungkin yang pertama agenda yang kita bahas mengenai learning sebagai value proposition, karena kalau misalnya learning itu tidak jadi value proposition, tidak menjadi integrasi dari keseluruhan human capital architecture ini,
maka ya training itu hanya akan dilihat sebagai event aja gitu. Ya ikut pelatihan deh gitu, atau ukuran KPI-nya biasanya jam pelatihan selama setahun gitu. Ya nggak apa-apa juga, itu apa namanya, untuk fase-fase awal bisa dilakukan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang kita kirim ke pelatihan. Jangan-jangan dia di kelas cuma tidur gitu. Jangan-jangan di kelas dia tidak merasa butuh. Jangan-jangan di kelas dia apa namanya, bukan ini yang saya butuhkan, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian saya masuk ke agenda yang kedua. Begitu tadi bicara kalau training itu sifatnya centralized gitu ya, orang itu disuruh untuk masuk kelas, maka kalau kita bicara agenda kedua, learning autonomy, orang itu harusnya tergerak untuk masuk kelas, bahkan mempropose untuk masuk kelas. Hanya orang-orang yang sukarelalah yang bisa create perubahan atau menjadi katalis perubahan. Saya nggak percaya bahwa ada orang yang terpaksa masuk ke kelas inovasi, tanda kutip, tetapi dia terpaksa dia menjadi penggerak perubahan. Saya nggak pernah yakin itu. Dan itu selalu saya buktikan gitu, bahwa orang-orang yang tanda kutip terpaksa itu ya hanya memiliki kewajiban untuk absen kelas aja. Tapi value added-nya dia yang diharapkan sebagai seorang kontributor dari perubahan itu mungkin minimal. Gitu. Walaupun ekspektasinya dari organisasi, orang tersebut mestinya extra mile gitu ya. Kenapa begitu gitu? Karena saya pernah diundang di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Jakarta gitu ya, diundang oleh dekan dari sekolah vokasinya. Itu tahun 2016 gitu, saya diundang ke sana. Jadi menurut temuan dari sekolah vokasi itu berdasarkan studi internal tingkat kompetensi lulusan yang kompatibel dengan kebutuhan industri itu hanya 40%. Nah, 60% ini kompetensi yang anak-anak didiknya tidak kompatibel. Ya, terus mereka nanya ke saya, kenapa ya bisa begitu ya? Padahal kita sudah menyesuaikan kurikulum tahun ini tuh sesuai dengan kebutuhan industrinya gitu. Ya, tapi saya tanya gitu, mereka lulusnya kapan? 2 tahun kemudian. Oh ya sudah, pasti sudah berubah. Ya jelas tidak akan kompatibel. Perubahan kompetensi di era industri 4.0 ini berubah tiap 2 tahun sekali. Jadi wajar kalau misalnya kompatibilitasnya 40% gitu. Nah, sementara lulusan sekolah vokasi itu rata-rata 2 tahun. Ya, artinya wajar kalau banyak kompetensi yang diajarkan di awal atau tengah kuliah itu nggak lagi relevan. Nah, pertanyaannya, di institusi pendidikan, termasuk di corporate university, di learning center itu, masih relevan nggak membuat kurikulum tahunan untuk menjawab masa depan? Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya kurikulum itu dibuat untuk tadi itu, untuk menjawab permasalahan masa lalu tadi gitu. Nah, ya argumen saya diterima gitu ya. Jadi sebetulnya yang lebih penting lagi adalah saya sampaikan ke teman-teman di institusi pendidikan itu adalah instead of kita berpikir bagaimana kita meng-create kurikulum saat ini untuk masa depan, bagaimana kalau misalnya kita berpikir sebaliknya gitu. Kita pindahkan saja gitu institusi pendidikan itu ke perusahaan gitu. Jadi ngajarnya bukan di Depok gitu, ngajarnya ya bukan ngajarnya di Bogor gitu, ngajarnya di perusahaan-perusahaan di gedung-gedung itu. Gitu. Sewa ruangannya di ruangan atau lantai atau di gedung di mana perusahaannya akan dituju itu akan akan nantinya para siswa didik itu akan menuju ke sana. Gitu. Nah sehingga saran saya waktu itu adalah jadikan tempat kerja tujuan itu sebagai tempat pembelajaran. So, mendekatkan case-nya dengan pembelajaran itu adalah satu hal. Sehingga siswa atau pembelajar itu dapat langsung mengantisipasi perubahan yang terjadi pada saat itu. Gitu. Jadi kita nggak setiap tahun bikin kurikulum baru berdasarkan perubahan industri yang kemudian 2 tahun lagi itu berubah. Dan kebetulan ini dijawab juga oleh Kementerian BUMN tahun 2017 itu melaksanakan program mahasiswa magang bersertifikat. Itu adalah program kerjasama antara BUMN dengan sekolah-sekolah vokasi. Jadi di tahun 2021 ini kita sudah mencapai angka 21.000. Sampai akhir tahun ini kita akan mencapai angka 21.000 mahasiswa yang bekerja di lapangan, yaitu di perusahaan-perusahaan BUMN. Dan mereka bekerja selama 6 bulan, langsung di tempat kerja. Dan pengajarnya langsung turun ke lapangan, bukan mereka dipanggil ke kelas gitu. Dan case-nya adalah case yang real di lapangan, bukan buku teks yang ya tebal-tebal gitulah. Sehingga hasil penelitiannya mereka tepat guna. Jadi bukan hanya theoretical, tapi juga langsung ke empirical, bahkan practical. Nah, pertanyaan yang sama di perusahaan itu, masihkah kalau misalnya kita ngomongin corporate university atau training center gitu, pertanyaannya sama gitu. Masihkah diperlukan TNA, Training Needs Analysis, yang baru selesai setelah 3 bulan?
di tahun berjalan gitu. Artinya baru selesai itu di akhir bulan Maret gitu. Kemudian kurikulum development 3 bulan lagi gitu ya, baru selesai di Juni gitu ya. Dan arrangement 1 bulan gitu. Artinya baru di Juli itu disosialisasikan kalender of event-nya. Kan kalau kemudian nyampe akhir tahun biasanya nggak pernah dilepas tuh pembelajar itu, karena kejar setoran semua kan. Dan ketika kinerjanya nggak tercapai lagi, yang disalahin training center lagi. So ini jadi kayak semacam lingkaran setan gitu ya. Makanya kemudian dari depan saya sempat mention, instead of kita ngomongin operational shift, kita mesti masuk ke yang namanya mindset shift. Di mana kalau kata-kata yang ada di buku itu, yang sudah dibaca oleh Pak Kus, learning needs to be a part of the system of work. Learning itu harus menjadi bagian dari sistem kerja, bukan terpisah dari sistem kerja. Artinya kalau kita manggil orang yang dari cabang jauh, misalnya dari Merauke, dipanggil ke Jakarta untuk pelatihan, itu udah hilang berapa lama. Waktunya di jalan itu udah 2 hari habis. Terus kemudian waktu di Jakarta masih jet lag gitu ya, 2 hari juga gitu ya. Termasuk waktu di kelasnya dia pasti jet lag gitu. Terus waktu di kelas itu, ternyata bukan ini yang saya butuhin gitu. Itu sudah celaka 3 kali gitu ya. Sehingga mindset shift yang kedua adalah kita mesti bergeser dari training atau training center menjadi learner as center of learning. Nah, ini sudah pernah kami lakukan, Pak Kus, di BNI, di Jasa Marga, saya juga membantu di Jasa Marga, dan beberapa BUMN yang lainnya. Kita mesti membalikkan akuntabilitas pembelajaran itu tidak di training center, tapi di learner-nya. Instead of learning center yang bertanggung jawab adalah learner-nya. Gimana caranya? Yang pertama adalah, kalau tadi kita bicara learning itu harusnya individualized dan decentralized, maka mereka harus dapat budget gitu, tiap orang itu. Jadi jangan kantor pusat yang ngatur gitu. Kantor pusat itu jangan sok tahu deh gitu kebutuhan tiap orang itu apa. Ya mungkin ada kebutuhan unit gitu ya, which is bos di region atau unit itu tahu gitu, lebih tahu gitu ya, dari unit yang lain. Tetapi individual learning wallet pun harus dipunyai gitu, jangan sampai orang itu hanya ngikutin apa yang dimaui oleh bosnya. Bisa jadi, ini ada satu case menarik gitu di tempat kerja saya yang sebelumnya. Ada yang pakai learning wallet-nya ini untuk latihan golf. Nah, kalau kita bicara sebagai training center, kira-kira komennya apa tuh para CLO, Chief Learning Officer itu, atau para GM Corpo itu? Ya persis, jawabannya adalah, ini nggak nyambung nih, ini kan kita kasih learning wallet, kok dia malah latihan golf sih gitu. Oke lah, waktu itu kita akhirnya menengahi, kita panggil orangnya, terus kita tanya gitu. Emang ini apa hubungannya dengan peningkatan kompetensi kamu gitu? Atau apa sebetulnya yang menjadi dasar kamu ngambil golf instead of pelatihan kelas biasa gitu? Pak, kalau saya udah pernah Pak ikut saya ini punya gapnya gini Pak, saya punya masalah. Kalau misalnya saya ketemu nasabah, itu tuh saya nggak pede gitu. Kalau misalnya nasabah itu jago main golf, sementara saya nggak bisa. Gitu. Terus yang kedua, tuh kayaknya orang-orang yang main golf tuh pede-pede gitu. Dan ini kayaknya bisa bagus nih untuk ningkatin pede saya. Terus sekarang gimana? Iya Pak, saya lebih lancar dalam komunikasi, saya juga lebih pede, dan seterusnya. Sehingga nggak mesti yang namanya pembelajaran itu dikaitkan atau disetarakan dengan masuk ke kelas. Nah, ini yang agak berbahaya. Kadang-kadang kalau kita sudah ngomongin learning itu sebagai kelas itu sudah pasti arahnya itu ya sudah gitu, masuk kelas, ada pengajarnya, ada PowerPoint-nya dan seterusnya. Ya seperti kayak inilah. Ini sebenarnya adalah training gitu ya. Walaupun saya lebih senang ini nyebutnya sebagai sharing aja gitu. Sehingga nggak bisa kita membatasi pembelajaran itu hanya masuk ke ruang kelas. Yang kedua adalah, oke, kalau misalnya kamu udah kompeten gitu ya tes aja gitu, kasih quiz. Bahkan di perusahaan sebelumnya kami kasih pertanyaan itu setiap hari, daily quiz. Yang ketiga, kita sediakan juga gitu collaborative adult center dan digital platform, bentuknya bisa dalam genggaman tangan gitu ya. Orang bisa kontak ke siapa yang mungkin orang yang ada di dalam sistem itu bisa menjawab kebutuhan pembelajarannya dia. Apakah itu mentornya, apa itu coachnya, dan seterusnya. Bahkan sekarang baik Jasa Marga maupun sebelumnya BNI Smarter namanya kalau di BNI, kalau di Jasa Marga namanya GM Click.
itu sudah memasukkan individual learning wallet atau decentralized learning budget itu bisa diakses, jadi bisa ketahuan dia sudah habiskan berapa, dan itu sudah terreport langsung ke pusat gitu. Dan sehingga nggak usah repot-repot gitu monitoring atau controlling dari pusat. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, learning sebagai pendorong inovasi gitu. Kadang-kadang kita sering berpikir bahwa perubahan dahulu, baru kemudian dilakukan training gitu. Mestinya enggak, harusnya sebaliknya. Karena kalau kita bicara perubahan, itu biasanya karena orang itu belajar sesuatu yang baru dan dia mengaplikasikan ilmu barunya tersebut ke dunia nyatanya. Ini yang kejadian dari evolusi industri gitu. Mulai dari kalau zaman dulu ya hunting and gathering, kemudian orang belajar terus menemukan teknologi farming, itu masuk ke industri 0.0. Kemudian James Watt belajar bikin mesin uap, dan akhirnya hasil pembelajaran dia mengubah lanskap industri menjadi sebuah industrial revolution, industri 1.0, dan seterusnya. Masuk ke industri 2.0, knowledge and information, itu pun terjadi karena orang itu belajar dulu, bukan karena perubah dulu, kemudian orang belajar. Ini yang harus kita pahami gitu. Dan sekarang kita sudah semakin dekat ke yang namanya industri 5.0, human plus machine recombination. Teman-teman nanti boleh searching di Google, di YouTube, ada yang namanya teknologi yang bisa menggantikan fungsi suara manusia, bahkan berinteraksi seperti layaknya manusia, namanya Google Duplex atau Google Assistant. Dan itu sudah merekombinasikan antara kemampuan manusia dengan kemampuan mesin. Dan yang menarik dan juga tanda kutip mengkhawatirkan untuk sebagian orang, semakin cepat perubahannya. Tadinya butuh ratusan ribu tahun, ribuan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun, mungkin sekarang perlu belasan tahun atau bahkan kurang dari 10 tahun. Perubahan-perubahan ini, pergeseran industri ini. Dan ini yang mungkin banyak sekali orang-orang yang sudah nyaman dengan pekerjaannya, tapi ternyata tergantikan oleh teknologi atau efisiensi. Itu setiap beralih industri, itu tenaga kerja yang diperlukan hanya 10% saja. Tetapi produktivitas tetap meningkat 50 kali. Nah, tapi jangan khawatir, banyak sekali juga jenis pekerjaan baru yang bertumbuh sesuai dengan industrinya. Dulu kita nggak pernah tahu tuh ada pekerjaan yang namanya content creator gitu kan, YouTuber, itu yang tercipta di industri 4.0, tapi yaitu menggantikan pekerjaan reporter, pekerjaan jurnalis, pekerjaan kantor berita dan segala macam. Nah, ini satu quote yang selalu saya kutip kemana-mana. Orang yang buta huruf di abad ke-21 itu bukanlah orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi orang yang tidak mampu belajar, melupakan apa yang sudah dia tahu untuk unlearn, dan belajar dengan cara mengajar atau relearn. Sehingga nanti justru yang perlu ditransformasi oleh training center dan learning center itu adalah bukan bagaimana caranya mengajarkan orang, tapi mengajarkan orang bagaimana caranya belajar. Nah, ini beda banget. Artinya selama ini learning center itu mengajarkan apa yang perlu dipelajari. Ini loh, ini materi komunikasi, ini materi financial for non-financial manager, ini loh materi untuk strategic management dan seterusnya. Semestinya mereka hanya dikasih kailnya aja gitu. Ya perkara ikannya mereka yang pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan. Ini teman-teman learning center udah tahu semua lah gitu. Efektivitas learning itu 70%-nya terjadi di experiential learning, di tempat kerja. Tapi budgetnya itu justru masuknya 70% itu masuknya ke formal learning gitu. Jadi sayang sekali gitu, sangat tidak efektif, sangat tidak efisien gitu ya. Kita mengguyurkan dana untuk training kursus-kursus gitu ya, program development, seminar gitu ya, MOOC bahkan e-learning module, akreditasi dan seterusnya. Tapi sebetulnya yang paling berdampak itu adalah experiential learning. Bagaimana orang itu langsung bekerja di dunia kerja dan mendapatkan bimbingan dari orang-orang yang lebih tahu dari dia. Kemudian dia disediakan support system untuk belajar, seperti halnya tadi JM Click atau BNI Smarter yang bisa diakses kapanpun, dimanapun. Materi bisa di-download dan dipelajari kapanpun gitu.
Nah ini tadi mungkin apa namanya, ini sudah lama sebenarnya Peter Drucker bilang kalau ngomongin inovasi, balik ke inovasi gitu ya. Jadi setiap orang itu harus mampu memposisikan diri mereka harus bersiap terhadap apapun yang ingin mereka pelajari. Jadi nggak nunggu training center. Karena kalau misalnya direksi roadshow itu selalu yang keluar itu adalah dari karyawan itu biasanya, Pak saya nggak pernah di training, itu mereka nunggu. Gitu. Artinya mereka nggak punya akuntabilitas untuk belajar. Gitu. Mereka menyerahkan akuntabilitas belajar itu ke learning center. Jadi untuk melihatnya bukan sebagai sesuatu yang mereka butuhkan, tetapi sebagai sesuatu yang bisa disenangi dan dilakukan. So most importantly, they have to learn on how to learn, bukan what to learn-nya. Nah, how to learn-nya itu juga ada di buku itu, Bapak dan Ibu yang mungkin nanti kesempatan baca bukunya. Saya sebutnya BFAST, Believe, Exercise, Forget, Active, State, dan Teach. Ini adalah salah satunya, Bapak dan Ibu. Bisa yang lain, tapi kalau misalnya kita percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu, maka kepercayaan itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Ini terjadi. Saya membantu waktu itu di Jasa Marga, transformasi pengumpul tol yang tadinya itu kan ada penjaga gardu tuh, penjaga gardu. Nah, sekarang kan fungsinya udah nggak ada tuh, digantikan oleh mesin ya, tap gitu. Dan orang-orang itu kemana gitu. Nah kalau kita tanya ke orangnya, nggak percaya dia bahwa dia bisa bekerja selain menjadi orang yang menjaga gardu tol. Enggak Pak, identitas saya penjaga gardu tol gitu. Tapi begitu kita yakinkan, kita berikan pemahaman di coaching dan di mentoring, udah nggak ada lagi posisi gardu tol mau di mana gitu. Kita punya program di Jasa Marga itu adalah bagaimana mentransformasikan penjaga gardu tol menjadi coder. Orang yang suka memprogram atau coding. Awalnya mereka nggak percaya, tapi udah percaya dulu deh, kerjain dulu. Gitu. Dan akhirnya dari 100 orang batch pertama itu akhirnya bisa lulus dan bisa menjadi coder. Artinya kalau kita believe, ya kita bisa. Kadang-kadang kita nih yang sering melabel orang lain, oh si ini nggak bisa nih kayaknya, dia dari cabang, nggak mungkin dia bisa di kantor pusat. Tapi sebaliknya, dia orang kantor pusat nih, nggak mungkin dia bisa survive di kantor pusat. Dan seterusnya. Dan itu jadi barrier untuk orang untuk belajar, karena sudah dilabeli duluan. Exercise, mens sana in corpore sano, simple, kita nggak mungkin bisa belajar kalau badan kita nggak segar, gitu ya. Olahraga, yang sehat. Forget, lupakan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita tahu, karena nggak relevan apa yang kita tahu sekarang dengan apa yang akan kita hadapi di masa depan. Aktif, selalu tanya, gitu ya, terlibat secara mental. State, nah kalau misalnya kita sudah kondisi fisiknya bagus, kita tinggal jaga mood sama emosi, sama gelombang frekuensi otak. Ya, makanya sekarang tuh banyak sekali orang-orang, apalagi zaman pandemi ya, orang yang stres kemudian masuk ke kelas-kelas yang namanya mindfulness gitu ya, meditasi dan segala macam. Karena state of flow-nya itu mempengaruhi dari kualitas kesehatan tubuhnya dia. Orang psikologi sebutnya itu sebagai psikosomatis kalau misalnya penyakit yang muncul akibat kebanyakan pikiran. Jadi state of your mind itu penting. Dan teach. Stephen Covey bilang kita itu nggak disebut sebagai orang yang belajar kalau misalnya kita nggak ngajarin. Jadi pada program yang sama, transformasi orang gardu tol menjadi coder itu pun setelah mereka selesai, ya mereka harus ngajarin. Mereka jadi pengajar untuk batch berikutnya. So untuk lengkapnya mungkin tadi sudah dipromosikan oleh Pak Kus. Terima kasih Pak Kus. Learning 5.1 intinya adalah duluan tiba di masa depan. Kalau misalnya kita ngomongin duluan tiba di masa depan, artinya kita ngomongin inovasi gitu. Dan inovasi ini nggak akan terjadi kalau misalnya kita nggak nyiapin dari sekarang. Dan kita nggak bisa nyiapin itu dari sekarang kalau misalnya kita hanya bicara training. Jadi kita mesti geser ke learning. Learning 5.1 ini pada intinya adalah berbicara bagaimana memindahkan tanggung jawab learning itu dari learning center ke learnernya. Dan ini sudah mendapatkan apresiasi juga dari endorsernya. Dari akademisi, dari pemilik learning institution, dari eksekutif, profesional, dari konsultan, entrepreneur, dan bestseller author. Nah, untuk menutup apa yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan tadi, poin-poinnya adalah yang pertama, learn how to learn and how to learn. Kemudian yang kedua, learner as a center of learning. Kita nggak bisa lagi ngomong inovasi kalau misalnya tanggung jawab itu ada di training center. Harus ada di learner-nya, nggak bisa di training center. Yang ketiga, apply the autonomous and personalized learning center, desentralisasi. Yang empat, distribute learning budget. Ini
apa namanya, kalau misalnya BUMN itu sudah dikasih peraturan 5% dari human capital cost harus mengalokasikan budget pembelajaran untuk seluruh karyawan. Jadi relatif lebih mudah lah gitu. Terutama untuk BUMN yang besar. Kemudian know the learning preference, tiap orang cara belajarnya beda. Training center itu kalau bisa memetakannya itu bukan gap kompetensinya, tapi preferensi belajarnya. Yang keenam, practice just in time learning gitu ya. Kapanpun dimanapun mereka butuh, nggak perlu nunggu training center, mereka bisa mengakses pembelajarannya. Dan nggak usah gede-gede pembelajarannya, nggak usah 1 hari gitu, nggak usah 2 jam bahkan 5 menit sampai 15 menit itu cukup. Kalau teman-teman cari kata kunci di YouTube, di Google, the average length of YouTube videos itu rata-rata 4 menit, 4 sampai 6 menit kalau nggak salah. Itu artinya orang semakin kesini itu makin nggak sabar untuk untuk memahami segala sesuatu itu harus cepat gitu, nggak bisa panjang-panjang. Dan yang ke-8 ini yang juga kita perlu advocate sebagai learning specialist gitu ya, atau orang-orang yang concern di dunia pendidikan dan pengembangan. Belajar itu pasti ada salahnya gitu, dan jangan dimarahin kalau dia salah. Selama salahnya itu nggak fatal, nggak fraud, atau nggak bikin orang mati gitu ya, tanda kutip gitu ya. Ya, jadi ini itu sebagai ongkos pembelajarannya dia. Mungkin itu aja Pak Kus dan teman-teman. Terima kasih kesempatannya buat saya untuk presentasi dan sharing ke teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.